Halo semuanya, selamat datang di channel Mimin. Kali ini Mimin akan membacakan sebuah komik yang berjudul Kill the Hero. Seorang manusia yang bereinkarnasi kembali ke masa lalunya karena dibunuh oleh rekan teman seperjuangannya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tong hilap, subscribe channel Mimin, like dan komen agar channel ini bisa berkembang. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke alur ceritanya. Scene masih berlanjut. Kabut hitam mengurangi vitality Anda secara perlahan. Para player atau hunter sudah tidak bisa bertahan. Ramuan penawar sudah habis. Kabut hitam yang menyelimuti area di sekitar tidak berhenti menyebar. Hunter-hunter tumbang satu persatu. Jumlah orang yang tidak bisa bertahan terus meningkat. Kalau seperti ini, orang-orang akan mati cuma-cuma sebelum bertarung melawan bos dungeon. Kapten, ini merupakan batas kita. Kita tidak memiliki waktu lagi. Cepat ambil keputusan. Namun, Kapten Ellis hanya diam. Ia juga tidak memiliki solusi. Batin Kapten Ellis. Antidot yang kita siapkan sudah habis, dan mulai sekarang kami harus menerima resiko vitality kami terkikis perlahan-lahan. Jay Jackson, sialan. Apa yang sedang kau lakukan? Kenapa lama sekali? Para hunter berteriak. Isaac telah kembali. Melihat itu, Kapten Ellis tersenyum. Bagus, akhirnya dia menyerah dan kembali. Kapten Ellis mengeluarkan item-itemnya, bersiap untuk bertarung. Saatnya untuk menunjukkan kemampuan dari Rituan Guild. Rekan-rekan Ellis bersiap memasuki lantai terakhir. Namun, Kimojin berkata dengan lantang, kalau dia masih belum selesai, aku akan kembali ke medan perang. Kapten Ellis berkata, tunggu, apa kau bercanda? Di saat kau muncul di sini, itu artinya kesempatan untuk Rituan Guild menyerang bos monster. Kau sudah menyanyiakan waktu selama setengah hari. Sekarang, serahkan kepada kami. Bukankah kita harus mempertimbangkan setiap nyawa orang-orang di sini? Kimojin berbalik, ia berkata, saat ini aku membawa orang terluka dari Frontier Guild ke tempat aman. Kapten Ellis kaget mendengarnya. Jay Jackson, si bodoh ini, kenapa dia sangat tidak bisa diandalkan? Dengan sikap santainya, Kapten Ellis berkata, terlepas dari alasanmu, selama kau kembali ke sini, kau tidak memiliki pilihan lain selain memberikan kepada kami. Bukankah seranganmu pada bos monster sudah berhenti? Karena kau ada di sini, aku tidak akan banyak bicara. Mulai sekarang, Rituan Guild akan mengambil alih serangan. Kimojin mengambil sikap dengan mengacungkan telunjuknya ke arah mulutnya, menandakan menyuruh Kapten Ellis untuk diam. Silahkan tunggu giliranmu, kami masih bertarung. Sebuah gelombang dahsyat terpancar di belakang Kimojin, menandakan bos monster sedang bertarung. Setelah merasakan gelombang itu, Ellis sangat terkejut. Rekanku masih bertarung di garis depan. Aku tidak memiliki waktu untuk memperdebatkan hal sepele. Aku harus kembali ke medan perang demi rekanku yang sedang bertarung sendirian. Para hunter bertanya-tanya, apakah Kimojin memiliki rekan? Setelah dipikir-pikir, ia baru teringat dengan seseorang yang bertubuh besar seperti gorila. Kurasa nama orang itu Spasiba. Mimin juga baru tahu nama penyamaran Lee Jin-ah Spasiba. Kimojin berkata, sebagian besar anggota guildmu terlihat sekarat. Jika kau memaksakan untuk bertarung, bukankah itu akan membahayakan rekan-rekanmu? Karena medan yang memiliki kabut beracun. Sambil menunjuk, Ellis berkata, bukankah vitality-mu terkuras juga dan kau tidak bisa menggunakan kekuatanmu? Ini masih belum terlambat. Cepat serahkan pada kami. Kimojin berkata, kau salah paham. Kabut beracun ini tidak memiliki efek kepadaku. Ellis menepis, tidak masuk akal. Player lain angkat suara, Needle Snake, Dungeon Needle Snake. Isaac berhasil membunuh Needle Snake. Batin Kapten Ellis. Kalau dipikir-pikir, Needle Snake mengeluarkan racun. Kimojin angkat suara, jika sedari awal seluruh guild bekerja sama, kita tidak akan kesulitan seperti ini. Ini semua karena kesombongan suatu pihak dalam memutuskan cara menyerang bos monster. Tetapi masih ada kesempatan seperti yang dia katakan. Kita harus mengeluarkan kekuatan utama kita untuk membunuh Dulahan secepat mungkin. Kapten Ellis tersinggung dengan perkataan Kimojin. Rekannya menghentikannya. Kurasa kau harus berhenti. Suasana di sini sedang tidak kondusif.
Para hunter membenarkan perkataan Kim Mo Jin. Semua orang menyalahkan pihak Ridwan Guil. Bukankah dalam hal ini Alice harus bertanggung jawab? Kim Mo Jin tidak bersalah, bahkan dia masih berbaik hati membawa orang terluka dari pihak Frontier Guil. Semua mata tertuju kepada Kapten Alice. Sedari awal, jika kita bekerja sama, kejadian ini tidak akan terjadi. Jika kami mati, siapa lagi yang harus disalahkan? Alice hanya terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa. Kim Mo Jin berkata, apa yang bisa kau lakukan untuk menyelamatkan hidup setiap orang dalam situasi saat ini? Pikirkan baik-baik. Kapten Alice menatap Kim Mo Jin. Dia tidak mungkin. Alice teringat dengan perkataan Kim Mo Jin. Semakin kuat seseorang, orang itu akan semakin membutuhkan item terbaik. Dengan begitu, orang tersebut semakin mampu menyelesaikan dungeon yang sulit. Kalau ada player yang lebih kuat dariku, dengan senang hati aku akan memberikan item tersebut kepadanya. Aku yakin kau sudah tahu jawabannya. Semua orang di sini akan menjadi saksi dari keputusan krusial anggota Great One Guild. Para zombie terus bermunculan dari bawah tanah. Lee Ah panik. Ini tidak ada habis-habisnya. Kurasa aku akan kehabisan energi sebelum melawan Dullahan. Kim Mo Jin, kapan kau akan datang? Dengan secara kebetulan, Kim Mo Jin muncul dari belakang Lee Ah. Lee Ah menyadarinya, ia menoleh dan berkata, kenapa kau lama sekali? Lee Ah kaget melihat kekuatan Kim Mo Jin. Datang-datang jadi OP, magic power Anda meluap-luap. Lee Ah kesal karena Kim Mo Jin pergi cukup lama. Kim Mo Jin berkata, aku mendapatkan hadiah kemenangan kita duluan, dan tongkat ini merupakan bonus. Kim Mo Jin tersenyum. Ia langsung mengeluarkan summoner golemnya. Golem itu sangat besar. Ia juga mengeluarkan prajurit skeletonnya. Gawai Knuckle telah aktif. Anda telah terhubung. Aura Pil telah diaktifkan. Kim Mo Jin dan pasukan skeletonnya bersiap untuk bertarung. Lee Ah merasa kagum melihatnya. Seharusnya ini sudah cukup. Pertempuran telah dimulai. Prajurit skeleton Kim Mo Jin melawan pasukan zombie milik Dullahan. Lee Ah tersenyum melihat para pasukan bertempur. Apa golem itu bisa bertahan? Kim Mo Jin tersenyum. Melihat Kim Mo Jin yang tersenyum aneh, Lee Ah keheranan. Kim Mo Jin berkata, tidak efisien berurusan dengan seluruh zombie. Sekarang, mari kita lanjut ke rencana berikutnya. Kapten Jackson telah terbangun. Setelah terbangun, ia kebingungan dan menanyakan apa yang terjadi. Rekannya berkata untuk jangan bergerak. Kau beruntung karena Kim Mo Jin telah menyelamatkanmu. Kapten Jackson kaget mendengarnya. Kim Mo Jin menyelamatkanku. Lalu, bagaimana situasinya saat ini? Alice dan rekannya sedang berjalan ke suatu tempat. Sambil berjalan, mereka berbincang-bincang. Apa tidak masalah kita berkeliaran seperti ini? Alice berkata, dia menggunakan siasat licik dan bahkan mengambil Merlin Staff. Apa yang harus kita laporkan ke Guild? Setidaknya, kita harus mencari tahu bagaimana situasi mereka saat ini. Batin Kapten Alice yang lagi kesal. Jika aku tidak menyerahkan Merlin Staff, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan para player yang sedang marah. Bukan hanya item tersebut, kemungkinan reputasi Guild dan beberapa bawahanku akan hilang. Kim Mo Jin, kau benar-benar menakutkan. Ternyata mereka berdua menuju ke tempat pertarungan Kim Mo Jin. Mereka memperhatikannya di atas tebing. Rekannya itu berkata, si idiot itu sudah dikepung, apa dia tidak memiliki dasar taktik untuk bertarung? Alice berkata, tidak, dia bukan terkepung. Dilihat dari posisi mereka semua, dia menggunakan prajurit skeleton dan golem untuk memisahkan pasukan zombie dan Dullahan. Strategi dia adalah mengincar Dullahan yang terisolasi dari bawahannya. Tetapi jika dia tidak bisa menghabisi Dullahan dengan cepat, zombie akan semakin bertambah dan dia akan berada dalam bahaya. Kenapa dia menggunakan strategi yang sembrono seperti itu? Ini lebih sulit dari yang kukira. Kupikir berurusan dengan Dullahan sendiri akan lebih mudah. Tangan Lee Ah membeku saat ingin memukul Dullahan.
Dulahan kembali mengeluarkan aura dingin dari mulutnya, namun efek racun dan aura dinginnya berkurang berkat Lancelot Ring dan skill power up office milik Kim Mo Jin. Kim Mo Jin berpikir dengan ingatan masa lalunya, menurut yang aku dengar dari rekan-rekanku yang kembali setelah menyerang Dulahan, mereka berkata kalau mereka membutuhkan serangan yang luar biasa kuat untuk membunuh Dulahan. Dan orang yang mengeluarkan serangan itu tidak lain adalah Lee Si Jun. Saat ini aku belum sekuat Lee Si Jun, tetapi Kim Mo Jin mengeluarkan Percival Spear di tangan kanannya, Merlin Staff dan King Arthur Ring di tangan kirinya. Dulahan menyadari ada pancaran aura yang begitu besar. Ia menoleh ke arah Kim Mo Jin. Lee Jin Ah juga tidak mau kalah. Ia mengeluarkan senjata knuckle-nya. Lee Jin Ah membuka serangan pertama ke arah Dulahan. Serangannya ditunjukkan ke arah kuda Dulahan dengan serangan tinju yang bertubi-tubi. Dulahan marah karena kudanya diserang. Ia menebaskan pedang besarnya. Dengan refleks, Lee Jin Ah dapat menghindarinya dan hanya menggores pipinya. Lee Jin Ah kembali melancarkan serangan dengan tinjunya. Dengan mudah, Dulahan menangkis serangannya menggunakan pedang besarnya. Tangan Lee Jin Ah kembali membeku karena bersentuhan dengan pedang Dulahan. Dulahan akan membuat serangan dengan mulutnya. Sebelum serangan itu terlancarkan, dengan cepat Kim Mo Jin menyongsong kepala Dulahan menggunakan Percival Spear. Adu mekanik terjadi. Karena aura dingin yang Dulahan pancarkan, tombak Kim Mo Jin mulai membeku. Dengan sekuat tenaga, Kim Mo Jin terus mendorong kepala Dulahan ke bawah tanah. Lee Jin Ah merasa greget melihatnya. Kim Mo Jin terus berusaha mengeluarkan seluruh tenaganya. Dulahan juga berusaha menangkis serangan Kim Mo Jin. Terdapat sebuah retakan di bagian mata Dulahan. Retakan itu makin membesar. Pada akhirnya, ledakan dahsyat telah terjadi. Efek ledakannya sampai mengenai tempat Alice berdiri. Ia membuka mata. Matanya melihat sebuah sinar matahari. Semua kabut racunnya telah menghilang. Itu menandakan kalau Dulahan telah dikalahkan. Para zombie pun lenyap menjadi abu. Pertempuran telah selesai. Lee Jin Ah hanya diam mematung. Kim Mo Jin sangat kelelahan. "Woi Kim Mo Jin, salah. Ishak, bagaimana kau akan mengurus sisanya?" tanya Lee Jin Ah. Kim Mo Jin menemukan sebuah cincin dari bekas hancurnya kepala Dulahan. Item yang bernama Hercules Ring. Item tingkat legendaris, merupakan cincin pahlawan hebat Hercules, meningkatkan strength sesuai akumulasi pencapaian yang Anda dapat, meningkatkan mana, stamina, magic power sebesar 10%. Lee Jin Ah berkata lagi, "Apa kau mendengarku? Bagaimana cara kau mengurus ini?" Kim Mo Jin tersenyum. "Apa maksudmu?" Dulahan telah disummon sebagai prajurit skeleton. Oh Sae-chan sangat senang karena memenangkan taruhan judi. Melihat berita-berita itu, Karir Wana sangat kesal dan melempar koran itu ke arah Kapten Alice. King Arthur Ring telah hilang. Kau juga memberikan Merlin Staff kepadanya. Karir Wana sangat kecewa. Ia semakin marah dan menanyakan bagaimana kau harus bertanggung jawab. Kapten Alice hanya terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Ishak Ivanov telah berterima kasih pada Pak Yong-wan. Skill pack dari Pak Yong-wan berkontribusi paling besar untuk menghabisi Dulahan. Ishak Ivanov berkata kalau Pak Yong-wan harus diberikan apresiasi. Mendengar berita-berita itu, Pak Yong-wan sangat senang. Dengan wajah senangnya, Pak Yong-wan bergumam. Seperti yang dikatakan Kim Mo Jin, berinvestasi kepada Ishak memang cukup bagus. Semakin sering Ishak bermain, semakin tinggi sahamku. Sekretaris Kim menghampiri Pak Yong-wan. Ia berkata, "Bos, Guil Mokos telah menghubungi saya." Kim Mo Jin sedang berteleponan dengan Oh Sae-chan. Seperti biasa, kalau ada apa-apa dan minta sesuatu, pasti Kim Mo Jin akan menghubungi Oh Sae-chan. Kali ini Kim Mo Jin akan merencanakan sesuatu lagi dan meminta sebuah item baru. Sambil memasukkan koper ke bagasinya, Lee Jin Ah bertanya, "Apa kau tidak lelah? Kita baru saja selesai. Kau langsung membicarakan pekerjaan baru." Lee Jin Ah pamit terlebih dahulu, karena tidak ada acara makan-makan. Dengan polosnya, Kim Mo Jin berkata sambil melambaikan tangannya,
Oke, kau sudah bekerja keras. Hati-hati di jalan. Karena ketololan Kim Mo Jin yang tidak peka, Lee Jin Ah sangat kesal. Lee Jin Ah berteriak, "Traktir gua kek, apa kek?" Dengan muka polosnya, Kim Mo Jin berkata, "Aku mengerti, aku akan membiarkanmu memakan menu apapun yang kau mau." Jin Ah melongok mendengarnya. Akhirnya peka juga. Lee Jin Ah menanyakan kapan. Kim Mo Jin malah langsung cabut. Shin berpindah di gedung Mesia. Sang ratu sedang menghubungi kedua master. Dilihat dari wajahnya, dia sangat kesal kepada sang master. Ratu berkata, "Kita tidak bisa menunda serangan dungeon 7 lantai." Master Archer berkata, "Aku juga memiliki masalah yang tidak bisa aku tunda. Apa kau tahu berapa banyak muridku yang sudah mati karena dia, Kim Mo Jin? Aku tidak bisa melakukan apapun sampai urusanku di sini selesai." Sang ratu kembali membantah perkataan Master Archer. Saat ini Ishak sudah bekerja sama dengan Pak Yong-wan. Perhatian publik saat ini tertuju pada mereka. Apa kau ingin memperparah situasi ini karena masalah sepele? Pengorbanan dalam perang itu hal lumrah. Karena menyepelekan masalah Master Archer, ia sangat marah dan menatap tajam ke arah ratu. Apa kau berpikir membiarkan bocah yang baru saja menyelesaikan dungeon 3 lantai itu hal sepele? Kau berpikir seperti itu? Selain itu, kau terlalu melebih-lebihkan soal Ishak. Master Swordman juga setuju dengan perkataan Master Archer. Batin sang ratu, "Dasar idiot, mereka benar-benar tidak mengerti masalah utama." Hanya dengan waktu singkat, Ishak berhasil mengguncang nama Mesia yang sudah bertahan lama. Ditambah fakta kalau dia tumbuh sangat cepat. Aku seperti melihat Lee Si Jun di masa lalu. Raja atau Lee Si Jun menghentikan perdebatan mereka. Ia berkata, "Jika kau berpikir muridmu sangat penting, lakukan sesukamu. Aku tidak bisa memberikan waktu lama." Ratu menentang keputusan Lee Si Jun. "Kita tidak bisa menunda serangan dungeon 7 lantai." Hanya dengan menatapnya, sang ratu hanya bisa terdiam dan menuruti keputusan Lee Si Jun. Kedua master juga pamit, "Berterima kasih atas pertimbangan Anda." Di tengah perdebatan mereka, ada seseorang yang menertawakan perdebatan mereka. Lelaki itu berkata, "Reputasi Mesia tidak sebagus sebelumnya. Apakah rumor itu terlalu dibesar-besarkan? Anggota kunci yang sebelumnya sangat aktif hilang satu persatu, dan anggota tersisa sepertinya menjadi liar dan mulai terlepas dari keinginan ketua guild. Kau tidak membawaku ke sini untuk menampilkan itu semua, kan? Itu hiburan yang menarik." Ratu berkata, "Kau harus berhati-hati dengan apa yang kau katakan." Lee Si Jun bersikap tenang. Ia angkat bicara sambil mengeluarkan tekanan aura. Ia berkata, "Jadi kau bisa melakukan apa?" Suasana di sana menjadi terasa mencengkam karena aura yang Lee Si Jun keluarkan. Kim Mo Jin sedang menemui Pak Yong-wan. Inti obrolan mereka, Pak Yong-wan menyuruh Kim Mo Jin untuk menemani seseorang karena orang tersebut ingin melihat kemampuan Kim Mo Jin. Pak Yong-wan menyuruh Kim Mo Jin untuk mengeluarkan semua kemampuannya di depan orang tersebut. Kim Mo Jin bertanya, "Siapa orang itu?" Pak Yong-wan berkata, "Ishak Ivanov. Dia telah memilihmu." Pak Yong-wan menanyakan bagaimana pertemuannya dengan Ishak. Kim Mo Jin berkata, "Tidak ada masalah." Pak Yong-wan sekali lagi menegaskan, "Kau tahu seberapa penting hal ini, kan? Apapun yang terjadi, kau harus berhasil." Akhirnya dia datang. "Mohon kerjasamanya." Sekretaris Ishak berbisik, "Tinggali itu nucan subscribe, awak era." Kalah nyengir. Ini sedikit berbeda dari yang kubayangkan. Kupikir pertemuan pertama kami akan sedikit berat, gumam Bapak Yong-wan. Setelah melepas topengnya, Lee Jin Ah menanyakan bagaimana aktingnya. Lee Jin Ah tertawa terbahak-bahak. Scene berpindah sebentar. Di beberapa jam sebelumnya, Kim Mo Jin menemui Lee Jin Ah. Sebelumnya mereka sudah merencanakan ini, kalau Pak Yong-wan akan menyapa Ishak, dan Kim Mo Jin menyuruh Lee Jin Ah untuk menyamar jadi Ishak. Dan beruntungnya, Pak Yong-wan tidak akan ikut masuk ke dalam dungeon. Sesuai janji kemarin, Lee Jin Ah boleh memesan makanan sebanyak yang Lee Jin Ah mau.
Mereka pun sudah selesai makan. Saat Kim Ho Jin ingin membayar tagihannya, Lee Jin Ah memperhatikannya. Lee Jin Ah sangat kesal melihat kartu yang Kim Ho Jin pegang dan menanyakan kartu itu. Kim Ho Jin berkata, "Aku mendapatkan kartu ini dari Pak Yong Wan. Dia bilang gunakan kartu ini untuk menjamu Ishak." Lee Jin Ah menjadi pucat mendengarnya. Dalam batinnya, berarti dia tidak mentraktirku dengan uang pribadi, melainkan menggunakan kartu guil. Lee Jin Ah teringat seseorang. Ia seperti Oh Sae-chan. Kelicikannya, senyumannya, dan kata-katanya. "Aku mengandalkanmu, rekan terbaikku." Para skeleton berhasil mengalahkan monster-monster dengan sangat mudah. Kim Ho Jin kembali mengendalikan skeleton kenaiknya sambil menggunakan Percival Spear. "Anda telah naik level." Emissary of the Underworld tersenyum melihat kekuatanmu yang luar biasa, memberimu sebagian kekuatannya. Sambil memandang item yang Kim Ho Jin pegang, Kim Ho Jin bergumam, "Ini kali pertamaku menggunakan item ini tanpa perlu mempertimbangkan orang lain di sekitar. Tidak kusangka item ini sangat kuat. Aku belum memahami performa kedua item ini. Aku belum bisa melatih kemampuan maksimal item ini di dalam dungeon ini." Dengan wajah senangnya, Lee Jin Ah memuji-muji kemampuannya sendiri dan membanding-bandingkannya dengan prajurit skeleton milik Kim Ho Jin. Mendengar itu, Kim Ho Jin menatap Lee Jin Ah dengan tajam. Lee Jin Ah keringat dingin. "Sial, kurasa mulut kotorku terlalu banyak berbicara." Lee Jin Ah ketakutan. "Tunggu, jangan lakukan apapun. Saat ini aku adalah Ishak. Jika kau melakukan itu, aku akan menolakmu." Kim Ho Jin tersenyum dengan wajah liciknya. "Bagus. Lagi pula aku memang berencana akan gagal." Kim Ho Jin kembali menghubungi Oh Sae-chan. Ia menanyakan kabar apa yang terjadi selama Kim Ho Jin masuk ke dalam dungeon. Oh Sae-chan mengatakan kalau Mesiah akan menunda waktu serangan dungeon 7 lantai. Kim Ho Jin berpikir, jika mereka menunda serangan, pasti ada masalah dengan pasukan inti Mesiah. Saat ini orang yang bisa bertindak melawan kehendak Lee Si Jun adalah kedua master. Sepertinya ada sebuah konflik. Lee Jin Ah sangat kesal, dia selalu diabaikan saat mereka berdua berbicara. Kim Ho Jin mengeluarkan kartu ATM-nya. Setelah melihatnya, Lee Jin Ah sangat senang, matanya sampai berbintang-bintang. Lalu scene berpindah. Pak Yong Wan sangat kecewa atas kegagalan Kim Ho Jin. Dengan aktingnya, Kim Ho Jin meminta maaf. Kim Ho Jin menjelaskan, "Kemampuanku belum cukup." Namun dia bertanya apakah saya bisa membantu dia bila dia membutuhkan kemampuan saya. Pak Yong Wan terdiam. Apa dia hanya ingin dilayani? Kim Ho Jin meneruskan, "Saya mendengar Ishak berbicara dengan seseorang rekan di luar dungeon. Dia seperti sedang mencoba merekrut rekan dari guild lain di luar guild Mokos." Pak Yong Wan terdiam dan menyimpulkan mungkin dia akan keluar dari guild Mokos. Aku tidak boleh menyimpulkan informasi ini terburu-buru. Kemungkinan besar dia ingin membuat party baru. Pak Yong Wan tersenyum. Itulah kenapa dia mencoba Kim Ho Jin. Pak Yong Wan bertanya, "Kalau ada kesempatan lain, apakah kau yakin kau akan lulus?" Kim Ho Jin berkata, "Percayalah pada saya dan berikan saya lebih banyak kekuatan." Lalu scene berpindah, diperlihatkan sebuah dungeon dengan teritori Gunung Merapi. Anda telah naik level. Ada seseorang yang berdiri di atas bangkai seekor naga yang memakai armor, sang Dragon Slayer. Mimin minta maaf kepada kalian. Untuk jadwal uploadnya akan sedikit lebih lama, dikarenakan Mimin ngegarapnya secara manual, pakai tulisan tangan. Mohon kalian semua mengerti ya. Sampai jumpa.